Hello and welcome back guys to my channel. Nah guys, seneng banget gue Ibnu Mutakin. Pada episode kali ini bisa ketemu kalian lagi dan bisa nemenin kalian lagi di video terbaru di channel ini guys. Nah, pada episode kali ini kita bakal unboxing dan review. Ini adalah Realme Band 2 ya guys. Smartwatch ini gue beli dengan harga lagi flash sale ya, 450.000. Kalau misal harga normalnya itu sekitar 599.000 atau 600 ribuan lah ya. Kira-kira worth it apa enggak dengan harga yang diberikan oleh Realme nih guys. Tapi sebelum kita mulai video review pada episode kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal informasi, video unboxing dan video-video terbaru dari channel ini guys. Nah, kotaknya seperti ini ya. Khas banget ya kalau misalnya produk dari Realme itu pasti boxnya berwarna kuning ngejreng kayak gini. Di bagian depannya di sini ada tulisan Realme Band 2-nya, kemudian di sini ada gambar dari smart band-nya. Kemudian di bagian sampingnya di sini ada keterangan beberapa fitur unggulan yang ada di smart band ini. Yang pertama di sini adalah baterainya sudah tahan 12 jam dan juga sudah anti air nih guys. Kemudian di sampingnya di sini ada luas layarnya 1,4 inch, kemudian di sini ada blood oxygen, kemudian ada 90 sport mode nih guys. Wah, lumayan banyak ya. Dan di bagian bawah dari smartwatch-nya di sini ada keterangan modelnya dan tulisan-tulisan kayak gini, keterangan importir dan juga barcode nih guys. Sekarang kita langsung unboxing aja kira-kira seperti apa di dalamnya nih guys. Di bagian dalamnya di sini ada kotak lagi ya, berwarna putih seperti ini dan langsung kelihatan smart band-nya nih guys. Sekarang kita masuk ke bagian kotaknya di bagian dalamnya dulu ya, sebelum kita ke smart band-nya. Di bagian dalam dari kotaknya di sini ada kabel charging seperti ini ya. Kabel chargingnya ini berbentuk dock kayak gini, tapi docknya tuh kecil mengikuti dengan bentuk dari smart band-nya. Kemudian di bagian bawah dari chargingnya ini di sini ada tulisan Realme-nya. Kemudian di sini konektornya itu menggunakan USB Type A seperti ini guys. Kemudian di bagian dalam dari kotaknya lagi di sini ada buku manual petunjuk cara penggunaan dan juga ada buku garansi juga nih guys. Jadi kalau misalnya teman-teman beli produk dari Realme ya, nggak harus khawatir karena pasti produknya itu ada garansinya gitu guys. Nah, ini dia pemain utamanya yaitu Realme Band 2. Wah, kita kletek dulu nih. Oke, kita beresin dulu ya mejanya supaya lebih enak dilihatnya nih guys. Nah guys, ini dia Realme Band 2 nih guys. Pertama kali gue pegang smart band ini lumayan cakep ya. Dan lumayan simple desainnya. Di bagian sampingnya ini sudah terbuat dari alloy. Tapi di bagian bawah dari materialnya ini masih terbuat dari plastik di bagian bawahnya. Kemudian yang gue suka lagi di sini strapnya. Strapnya ini kalau menurut gue ini lumayan kokoh ya. Dan juga lumayan kaku tapi nggak keras gitu ya. Kemudian di bagian strapnya di sini ada tulisan Dare to Live. Kemudian di bagian bakalnya ini terbuat dari logam ya, bagian bakalnya. Nah guys, secara dimensi smart band ini untuk tingginya 45 mm ya. Kemudian untuk lebarnya sendiri ini 24 mm dan ketebalannya 12 mm seperti ini guys. Kalau menurut gue ini lumayan tebal ya di bagian bawah dari smart bandnya. Tapi kalau menurut gue ini nggak masalah ya tebalnya itu karena kapasitas baterainya juga ini lumayan besar, sekitar 204 mAh. Jadi kalau menurut gue daya tahan baterainya ini juga lumayan bagus harusnya. Kalau misalnya gue lihat di websitenya, ini daya tahan baterainya itu bertahan sampai 12 hari nih guys. Kalau menurut gue ini lumayan awet ya untuk ukuran smart band dengan size yang mungil kayak gini gitu guys. Kemudian untuk strapnya ini juga ini lumayan kecil ya. Strapnya ini ukurannya itu 18 mm. Kemudian kalau misalnya gue timbang, ini beratnya itu sekitar 24 gram. Jadi kalau menurut gue ini sangat amat ringan. Dan mungkin kalau misalnya dipakai di pergelangan tangan nggak terlalu kerasa ya. Kalau misalnya kalian tuh lagi pakai sebuah device gitu guys. Yang gue suka lagi dari smart band ini adalah di bagian layarnya. Layarnya itu kalau menurut gue pas kita sentuh itu lumayan halus gitu ya. Jadi feels ketika kita mainin atau navigasi di layar sekecil ini tuh lumayan mantap gitu guys. Kemudian tingkat kecerahannya ini juga lumayan terang ya. Tingkat kecerahannya itu 500 nits dengan resolusi 167 x 320 pixel nih guys. Kalau menurut gua secara resolusi dan juga dari ketajaman layar dari smart band ini udah lumayan cukup ya. Pas gua coba di outdoor juga ini lumayan terlihat terang gitu guys. Nah guys, di smart band yang ukurannya kecil ini watch face-nya itu udah lumayan ada banyak gitu guys. Watch face-nya di smart band-nya itu tersedia 5 watch face yang bisa kalian manfaatkan untuk ganti watch face-nya. Kalian
kalian cukup tekan dan tahan di bagian home screen ini. Dan kalau misalnya dirasa kurang, kalian bisa langsung download aja aplikasinya Realme Link. Dan di situ kalian bisa pilih watch face yang kalian inginkan. Ada lumayan banyak kalau menurut gua. Dan juga bisa di custom menggunakan gambar atau foto yang kalian mau. Tapi ya memang ada sedikit catatan sih yang gua rasain ya ketika gua cobain ngelingin smartband ini ke handphone gua gitu guys. Karena pas gua cobain di device gua Zenfone Max Pro M1, kalau misalnya gua cek itu Androidnya Android 9, itu bisa connect tapi gampang reconnect gitu guys. Jadi kadang-kadang reconnect sendiri dan nggak bisa support untuk mengganti watch face di smartband ini. Tapi kalau misalnya gue coba di device Android yang lain ya, itu di Galaxy Note 8 gue yang sama-sama menggunakan Android 9 juga, itu aplikasinya tuh lancar banget dan gampang banget buat koneksikan smartband ini ke dalam smartphone kalian gitu guys. Gue juga nggak ngerti kenapa, apakah emang karena device-nya yang nggak support atau seperti apa, karena sama-sama menggunakan Android 9 nih guys untuk device-nya. Nah sekarang kita lanjut lagi ke pembahasannya nih guys. Kemudian fitur unggulan yang gue suka dari smartband ini adalah smartband ini sudah waterproof ya. Waterproofnya itu sampai 5 atm atau bisa bertahan sampai maksimal 50 meter di kedalaman air gitu guys. Gue cobain untuk ngambil wudhu dan juga cuci tangan, ini masih aman banget. Jadi buat teman-teman yang pengen cari device yang anti air ya, karena sekarang tuh kan musimnya musim hujan gitu ya. Jadi kalian pasti butuh device yang bisa tahan air sekedar kecipratan atau nggak sengaja kerendam atau kehujanan gitu guys. Kalau menurut gue smartband ini udah cocok banget gitu guys buat teman-teman miliki. Sekarang kita langsung masuk aja ke cara penggunaan dari smartbandnya nih guys. Kalau misalnya kita swipe down di sini akan masuk ke menu notifikasi ya. Kalau misalnya kalian sudah koneksikan smartband ini ke dalam smartphone kalian, di sini akan muncul nih kayak notifikasi Instagram atau WhatsApp dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita swipe right, di sini ada beberapa menu shortcut ya guys. Yang pertama di sini ada do not disturb, kemudian di sini ada raise to wake ya. Jadi bisa kalian setting di sini, kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada pengatur untuk brightness. Brightnessnya sendiri ini bisa disetting mulai dari 20%, 40, 60, 80 dan 100%. Jadi ada 5 level ya. Kemudian di sebelah kanannya lagi di sini ada setting nih guys. Kalau misalnya kita klik setting, di sini akan masuk ke beberapa settingan. Yang pertama di sini ada brightness, kemudian di bagian bawahnya lagi ada screen time out ya. Kalian bisa setting screen time out-nya mulai dari 5 detik sampai yang paling lama tuh 15 detik gitu guys. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada vibration strength-nya, kalian bisa atur mulai dari low, medium dan high. Bawahnya lagi di sini ada do not disturb. Kemudian di sini ada raise to wake yang tadi juga ada di menu shortcut. Kemudian di sini ada power off dan juga restart nih guys. Kemudian di bawah restart di sini ada reset factory ya guys. Kemudian di bawahnya lagi ada about. Kalau misalnya kita klik about di sini ada nama dari device-nya. Kalau misalnya gua cek di sini ada serial number aja ya. Hardware versionnya version H10 ya guys. Kemudian kalau misalnya kita swipe left di sini ada beberapa shortcut juga nih guys. Yang pertama di sini ada menu data. Di sini akan menampilkan jumlah langkah kaki, kalori yang sudah dibakar dan juga lama kalian sudah berolahraga gitu guys. Kemudian kalau misalnya kita swipe left lagi di sini ada sleep monitoring ya. Kemudian di sebelah kirinya lagi di sini ada heart rate monitor. Langsung aja kita tes kira-kira heart rate monitornya seperti apa sensornya nih guys. Kemudian di samping heart rate di sini ada weather ya guys. Kemudian sudah mentok, nggak ada apa-apa lagi. Kita langsung masuk aja ke menu utamanya. Di menu utamanya kalian tinggal swipe up aja. Di sini yang pertama muncul adalah workout ya guys. Kalau misalnya kita klik workout, di sini ada 14 aktivitas olahraga ya yang ada di smartband-nya. Kalau misalnya kita klik di sini ada outdoor running, tampilannya seperti ini. Juga ada outdoor cycle. Paling bawahnya di sini ada free training guys. Kalau misalnya kita klik free training seperti ini tampilannya. Di sini ada activity record, kemudian di sini ada heart rate monitor yang tadi. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada SpO2 atau oximeter nih guys. Langsung aja kita cek kira-kira seperti apa. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada activity lagi yang tadi menu data ya guys. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada sleeping monitoring. Kemudian di sini ada stress level ya. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada weather dan juga ada notification nih guys. Kemudian di bawah notification ini ada pengaturan untuk nafas ya, breath exercise. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada event reminder.
Kemudian kalau misalnya kita scroll ke bawah lagi, di sini ada Realme Link atau aplikasi dari smart band-nya. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada musik controller ya. Jadi di sini kalian bisa mengatur musik yang sedang dimainkan di smartphone kalian. Dan kalau menurut gue ini lumayan lengkap ya, yang bisa diatur gitu guys. Mulai dari play, kemudian next, previews, dan juga menaikkan dan menurunkan volume juga bisa dilakukan di smart band ini. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada alarm ya guys. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada timer. Dan juga ada stopwatch juga nih guys. Dan yang gak kalah menarik di smart band ini tuh ada fitur untuk kamera. Jadi bisa mengcapture gambar dari smartphone kalian menggunakan smart band ini. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada flashlight, find my phone, dan setting gitu guys. Jadi menunya seperti itu aja. Dan sedikit notice lagi dari gua, di bagian bezel atas dan bawahnya ini lumayan tebal ya guys. Dan di bagian sampingnya juga ini bezelnya lumayan tebal. Nah kalau menurut teman-teman gimana dengan harga? Kalau flash sale kalau menurut gue harganya worth it ya, 450.000. Tapi kalau misal harga yang normal 599.000 kayaknya sedikit overpriced kalau menurut gue ya. Kalau menurut teman-teman gimana? Kalian langsung komen-komen aja di kolom komentar di bawah nih guys. Nah sekarang kita langsung cobain aja kira-kira seperti apa sih smart band ini ketika dipakai di pergelangan tangan gue. Sekedar informasi aja, pergelangan tangan gue ini lebarnya 18 cm ya. Jadi dengan ukuran smart band yang sekecil ini kira-kira seperti apa di pergelangan tangan gue yang lumayan besar ini guys. Dan ternyata kalau misalnya di bagian lebarnya ini bisa lumayan pas ya di pergelangan tangan gue gitu guys. Tapi yang gue suka dari smart band ini fitur raise awake-nya itu responsif banget, dan juga ketajaman layarnya itu yang bikin memanjakan mata kita gitu guys. Kalau menurut gue smart band ini udah lumayan cukup banget ya. Nah guys, mungkin sekian review singkat kita mengenai Realme Band 2 ini guys. Kalau misalnya dirasa review ini bermanfaat, kalian boleh langsung share aja ke teman-teman kalian supaya bisa tahu teman-teman kalian manfaat dari produk yang kita review pada episode kali ini tuh seperti apa. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat